Kalau Anda bilang Allah itu objek, berarti itu sudah melanggar kalimat laisa kamisli sayun. Pada saat saya bertemu sama Ko Sansan secara langsung, terus saya tanya sama Ko Sansan itu yang mana sebenarnya? Lalu Ko Sansan pasti bingung kalau dia tunjuk dada itu dada Ko Sansan. Ko Sansan itu yang mana? Pada akhirnya Ko Sansan akan menjawab begini. Oh, Sansan itu hanyalah nama. Baik, kalau Sansan adalah nama. Nah, Ko Sansan, berarti kamu siapa? Aku adalah manusia. Akunya yang mana? Bingung lagi Ko Sansan kan? Mau nunjuk tangan nanti ya tangan, nunjuk dada, dalamnya dada itu ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada atom. Jadi akunya yang mana? Pada akhirnya ketika dilepaskan ini satu persatu, tangan Ko Sansan, kaki Ko Sansan, itu bisa nggak disebut sebagai Ko Sansan? Nggak bisa, itu adalah tangannya Ko Sansan. Tapi Ko Sansan itu haruslah keutuhan, haruslah utuh. Nah, lalu bagaimana dengan laisa kamitslihi syai'un? Kalau kita sudah sepakat bahwa dia itu bukan objek, tidak mungkin bisa dikenali, ya. Maka ketika Anda bilang dia punya sifat, maka Anda sudah membatasi diri. Anda menjadi mengobjekkan dia menjadi objek abstrak di dalam kepala Anda bahwa dia punya sifat ini. Bagi host dia objek. Gini Bang Sansan, kalau abang punya teori semacam itu seperti ungkapannya wahdatul wujud katakanlah, atau wahdatul syuhud ibaratnya. Sedangkan dalam pemahaman kami sebagai orang ahli sunnah wal jamaah dan ahlul kasfi yang juga ahli sunnah wal jamaah, istilahnya bahwa pandangan hakikat itu harus dibarengi atau disertai dengan syariat. Oke lah, apalah namanya, mungkin menurut Bang Sansan itu sekedar untuk pembelajaran katakanlah istilahnya. Namun kita tidak bisa melepaskan karena gini, syuhudul wahdah fil kasroh, pandanglah satu hakikatnya banyak. Itu ada iktibar suroh, ada iktibar makna. Iktibar suroh adalah matahari ya matahari, cahaya ya cahaya, cahaya bukan matahari, matahari bukan cahaya. Tapi kalau iktibar makna, Bang Sansan tidak akan bisa mampu memisahkan antara cahaya dan matahari. Gitu. Oke. Secara konsep bisa, Pak. Ya, memisahkannya hanya secara konsep saja. Makanya muncul istilah cahaya dan matahari. Betul. Iya. Makanya itulah yang tadi ungkapan oleh Bang Sansan itu wahdatul wujud di ibaratnya. Sedangkan kami tidak menggunakan konsep wahdatul wujud gitu loh ibaratnya. Tapi konsep suhudul wahdah fil kasroh, suhudul kasroh fil wahdah. Contoh, misalnya air yang besar namanya laut, air yang bergelombang namanya ombak, air yang kemudian berbusah namanya buih. Nah, buih, ombak, kemudian laut itu adalah ainul wujud air ibaratnya. Istilahnya kita nggak boleh dong menamakan ombak itu air, menamakan buih itu air, kan ibaratnya kita harus menempatkan penamaannya itu sesuai tempatnya gitu loh. Seperti itu. Namun dalam pandangan Zauk itu adalah ainul wujud, tetap aja intinya air, gitu loh. Oke. Sekarang saya mau tanya Pak ya sama Anda Pak. Di dalam benak Anda tentu ada konsep Allah. Pasti ada konsep Allah di dalam pikiran Anda. Apakah konsep Allah itu sama dengan Allah? Bayangan Anda tentang Allah itu apakah Allah yang asli? Ya bukan lah. Oke, sepakat bukan ya? Bukan. Oke, sebentar Pak, pelan-pelan Pak, sebentar Pak. Ya, jangan ini dulu gini Pak. Bayangan seseorang yang menyatakan bahwa Allah itu punya sifat-sifat, apakah berarti itu Allah yang asli? Loh, bukan lah. Oke, pelan-pelan. Bukan lah. Sebentar Jadi, Pak, pelan-pelan. Enggak gini. Enggak gini Bang Santoso dulu. Ya. Bang Haris kita tanggapi. Aku ikuti dulu pandangan hakikatnya Bang Sansan. Iya. Kalau saya setuju dalam hal ini bukan berarti saya setuju dalam yang lainnya gitu loh. Betul. Begini Bang. Oke, lanjut Bang San.
Oke, pertama Anda setuju bahwa konsep Allah yang ada di dalam pikiran seseorang itu bukan yang asli. Lalu yang kedua, konsep sifat-sifat Allah yang ada di dalam pikiran orang itu pun bukan Allah yang asli. Anda sudah setuju itu. Artinya sifat-sifat Allah yang selama ini kita kenal tidak merujuk kepada Allah yang asli. Itu yang saya maksud. Semua hanyalah objek. Apapun juga yang Anda bayangkan tentang dia yang punya sifat-sifat itu pun objek, bukan dia yang asli. Permisi Pak, Bapak ini mengintervensikan Allah ini ada berapa kalau Bapak katakan sedemikian? Oke, Bapak saya jawab nggak ya. bisa. Sebentar, Bu. Salah Bapak nggak bisa Ya, saya seperti jawab itu. ini. Mau saya jawab gini ya. Secara konsep, Allah itu jumlahnya satu. Secara konsep lu ya. Dan konsep Allah bukan Allah. Beda, Mbak. Secara konsep, dia berjumlah satu. Tapi konsep Allah bukan Allah. Dasarnya Pak, dari mana? Saya nggak, jangan pakai otot Pak, santai-santai. Saya takut Bapak darah tinggi nanti. Oke. Apapun juga yang ada di dalam bayangan pikiran manusia tentang Allah, itu bukan Allah, baru konsep. Nah, berarti secara tidak langsung yang Bapak katakan barusan itu sebatas klaimisasi Anda sendiri. Pak. Betul sekali. Makanya Ya, sudah selesai sampai sini. Yang dipandang dari secara hakikat dan juga pandangan Bapak personal tidak bisa disatukan dan dicantumkan di dalam akidah, Pak. Itu nggak bisa. Pandangan umum. Oh, iya, Kalau iya. Bapak keluarkan suara Bapak di umum dengan cara berpikir Bapak itu namanya apa? Asumsi. Thank you dari saya. kesubstansi lah, diskusinya nggak kesubstansi Mbak ini. Jadi Susah kalau host tengahi. Gini. Substansi yang mana, Jadi Bapak? saat kita Iya. membahas Tuhan itu adalah objek, benar, emang objek. Sekarang kan kita pernah menciri-cirikan Nabi Muhammad, otomatis Pak Santoso ya kalau percaya Nabi Muhammad. Percaya saya. Sekarang konsep, oke. Saat kita mengkonsepkan sesuatu itu bukan sesuatu, itu menurut Pak Santoso. Sekarang ketika Anda berbicara objek, ya objek itu harus dilihat. Kita nggak ada ya. Di sini lo nggak ada loh yang melihat Nabi Muhammad, tapi pernah berkonsep kepada Nabi Muhammad. Sesuai apa ya? Ada dalil, ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya yang menerangkan tentang beliau itu bagaimana. Cuman apakah itu benar ataupun tidak? Bagaimana menurut Pak Santoso itu? Itu ranah- Apakah yang kita bicarakan objek ataupun itu iman, Bang. Iman percaya. Saya Hati-hati nih Pak sama iman. Ada di surah Al-Baqarah tuh, ayat 8. Saya bacain ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum bimu'minin. Kata Allah nanti akan ada banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Itu orang-orang munafik. Nggak bisa Anda katakan jika itu tidak berdasar keimanan, Pak. Nggak bisa. Karena akidah itu benar harus dengan iman. Bapak kan bilang bahwa substansi nih. Yang mana? Makanya saya bingung. Poinnya Takutnya apa, saya Mbak? ini masih Gini, kecil ya. bentar. Gini. La ilaha illallah. Konsep daripada logika itu, dia bisa mencapai kepada klimaks logika. Tapi merealitaskannya nggak bisa. Contoh, nggak usah jauh. Saya bilang, balon tidak berwarna. Coba pikirin. Nggak bisa kita pikirin kayak mana balon itu nggak ada warna. Balon nggak ada warna. Nggak bisa. Ya. Karena apa? Kita nggak bisa merealitaskannya. Tapi klimaksnya sampai. Klimaksnya bisa sampai ke situ. Buktinya apa? Kita bisa mengucap, balon tidak ada warna. Merealitaskannya saja yang tidak bisa. Makanya saya jawab, Tuhan itu objek-objek. Merealitaskannya saja yang kita tidak bisa. Gitu doang. Karena menunjukkan keterbatasan begitu ya, daripada Bang. logika. Oke. Jadi menurut host, Tuhan itu objek. Objek? Oke. Nggak apa-apa. Kita beda, nggak masalah kok ya. Kalau Anda bilang Allah itu objek, saya nggak bilang konsep Allah ya. Saya bicara tentang Allah yang sejati, yang asli ya, bukan konsep. Nah, berarti itu sudah melanggar kalimat laisa kamisli sayun. Gini. Sebentar. Begini ya, perhatikan ya. Gini sebenarnya. Saya mengawali bahwa ada dua kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama pada saat dia berbuka, yang kedua nanti di yaumil akhir atau di surga dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ya. Berarti hanya di surga ya. Pertama itu dulu. Yang kedua, kalau bicara soal konsepsi. Pada saat saya bertemu sama Ko Sansan secara langsung, terus saya tanya sama Ko Sansan itu yang mana sebenarnya? Lalu Ko Sansan pasti bingung kalau dia tunjuk dada itu dada Ko Sansan. Ko Sansan itu yang mana? Pada akhirnya Ko Sansan akan menjawab begini. Oh, Sansan itu hanyalah nama. Baik. Kalau Sansan adalah nama. Nah, Ko Sansan, berarti kamu siapa? Aku adalah manusia. Akunya yang mana? Bingung lagi Ko Sansan kan?
nunjuk tangan nanti ya tangan, nunjuk dada, dalamnya dada itu ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada atom. Jadi akunya yang mana? Pada akhirnya ketika dilepaskan ini satu persatu, tangan Kosansan, kaki Kosansan, itu bisa nggak disebut sebagai Kosansan? Nggak bisa, itu adalah tangannya Kosansan. Tapi Kosansan itu haruslah keutuhan, haruslah utuh. Nah, lalu bagaimana dengan laisa kamitslihi syai'un? Begini, yang kita kenali itu adalah konsep ketuhanan. Yang kita kenali, salah satu konsep ketuhanan itu kan adalah wujud. Wujud itu artinya bukan bentuk, wujud itu artinya ada, bahwa dia ada. Tapi kalau mau merujuk kepada apa ya, merujuk kepada keberadaan yang sejati atau kesejatian Allah Subhanahu wa taala, itu nggak bisa. Itulah dia laisa kamitslihi syai'un, dan laisa kamitslihi syai'un itu hanya terjawab nanti di surga. Nah, yang kita selama ini kita kenali itu hanyalah konsepsi. Mustahil Allah itu hanya 99 sifatnya. Mustahil, tidak mungkin. Yang terbatas itu bukan yang terbatas itu bukan Allah lah pasti. Kan begitu. Nah, Allah itu apa berarti? Allah itu nama. Allah itu nama. Kita hanya diminta untuk mengenali namanya. Kita hanya diminta untuk mengenali sifat-sifatnya. Kita tidak diminta untuk mengenali kesejatiannya. Bahkan Allah sendiri berkata, kan begitu, bahwa dilarang untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dalam tanda kurung zatnya itu tidak boleh dikaji. Kan begitu, karena tidak akan diizinkan. Jangan terlalu panjang, Itu Pak. saja Saya paham dulu, Pak. artinya Terlalu panjang nanti nggak- kita saya bahas yang mana jadinya. karena Kosansan nggak bisa yang pendek-pendek. Kosansan harus yang panjang-panjang. Masalahnya begitu. Nanti susah juga kan. Lanjutlah. Aduh, saya nggak bisa bahas kalau semua terlalu panjang gini, Bang, ya. Kebanyakan orang normal tidak sadar akan reaksi pikirannya sendiri ketika mereka menyimpulkan ada Allah yang menurunkan aturan, yang berbicara ini dan itu. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya yang terjadi bukan Allah berfirman, melainkan aku berinterpretasi bahwa Allah berfirman. Jadi aku berinterpretasi jangan dihapus. Kalau Anda hapus, berarti Anda tidak sadar diri. Kalimat yang benar bukan Allah berfirman. Saya berinterpretasi bahwa Allah berfirman. Itu yang harusnya. Kalau enggak, Anda tidak akan sadar diri selamanya tidur. Seolah-olah ada Allah yang berfirman. Enggak ada Allah berfirman. Anak tangga Nah, bukan ini ada tangga beranak. Ini salah lagi nih konsepnya itu bilang nggak. Makanya pendek aja nggak bisa dipahami apalagi panjang. Saya kasih tahu lagi nih ya. Tapi jangan dipotong ya. Kenapa harus aku berfirman? Kan begitu. Bukan aku berinterpretasi. Nggak kayak begitulah cara kerjanya. Sama seperti Kosansan lagi lapar. Kosansan ambil piring, ambil nasi, ambil sendok, terus diambil nasinya, dimasukin ke mulut, ditelan. Pertanyaannya, kenapa Kosansan bisa makan? Karena tangannya, karena piringnya, karena sendoknya, atau karena nasinya? Kan gitu. Lalu yang makan siapa? Mulutnya kah? Atau jangan-jangan lambungnya yang makan? Sebentar dulu. Yang pendek aja udah langsung oke-oke. Yang makan siapa nih? Perutnya yang makan atau apanya yang makan? Matanya nggak ikut makan ternyata. Kan gitu. Sedangkan Kosansan itu apanya ini? Yang mana Kosansan? Tangannya atau apanya? Bingung kan? Maka kenapa bisa dikatakan aku berfirman? Karena itu berkaitan dengan keseluruhan Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhannya Allah itu ya hanya bisa dikenali dengan namanya saja. Berarti Allah berfirman. Begitu. Itu udah menyebut nama Allah, itu menyangkut keseluruhannya. Nggak bisa nggak? Gitu loh. Kalau ini tadi saya bilang, Bang, kalau kita dialog lebih baik pelan-pelan. Anda belajar, saya juga belajar. Kalau Anda panjang-panjang, nanti nggak ketemu kita. Dari awal kita udah Bukan beda. begitu. Bukan. Kosansan kalau ingin mengeja jangan ikut ngobrol dulu, ikut menyimak berarti. Karena kalau Kosansan udah ikut ngobrol, berarti Kosansan bukan sedang mengeja. Kosansan tidak perlu lagi ditatih kan. Kan berarti kita udah bisa ngobrol nih. Kan ini kan ngobrol nih sekarang, bukan mengeja kan. Kenapa Anda tidak masuk ke dalam substansi? Tadi saya bilang, jangan menggunakan kalimat Allah berfirman, bla bla bla. Gunakan kalimat saya berinterpretasi bahwa Allah itu berfirman. Tidak mungkin kalau Allah berfirman, semua orang akan masuk Islam, Pak. Nggak ada satupun yang non-Islam kalau Allah berfirman. Tidak akan ada yang sanggup melawan dia. Ini Kosansan sedang bicara klaim atau sedang bicara kenyataan? Coba substansi, Kalau bicara Bang. soal klaim, Coba Anda iya, sanggah argumentasi Kosansan yang saya. nggak ngerti substansi, Kosansan yang nggak ngerti substansi berarti. Kosansan dari tadi kamu menuntut substansi, ternyata Kosansan belum kenal apa itu substansi. Nah sekarang substansinya adalah Kosansan ini sedang membedah klaim atau membedah realitas. Kalau klaim bahwa aku berfirman atau Allah berfirman itu hanya boleh diucapkan oleh orang-orang yang mengimaninya. Gimana sih? Tapi kalau realitasnya, coba bantah. Mana yang bukan firman Allah? Bantahlah. Oke, Nggak ada, gitu loh.
Gini Bang ya, kan saya dulu yang mengajukan statement bahwa yang terjadi bukan Allah berfirman, melainkan Muslim berinterpretasi bahwa Allah berfirman. Contoh, orang Kristen berinterpretasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan mengatakan langsung Yesus adalah Tuhan, enggak. Orang Kristen berinterpretasi bahwa Bible adalah firman Allah, misalnya gitu Bang. Tanpa Kosansan ucapkan itu semua orang juga udah tahu. Terus apa yang sedang kita obrolin? Semua orang juga udah tahu tentang itu. Sebentar Bang, kalau Anda membenarkan kalimat saya, lalu jangan Anda sanggah dong ketika saya katakan yang sesungguhnya terjadi bukan Allah berfirman, melainkan Muslim sedang berinterpretasi ada Allah yang berfirman, ada sosok Allah yang berfirman. Bukan, Anda telah memposisikan Allah sebagai sosok. Enggak, itu Anda namanya tidak sadar. itu namanya boros dalam berargumentasi. Ngapain mengucapkan hal yang udah kita ketahui? Kita kan menuntut hal-hal yang belum kita ketahui nih, yang sedang kita jadi bahas. gini, Bang. Coba Anda sanggah argumentasi saya secara substansi ketika saya katakan laisa kamisli tayud, artinya tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi dalam faktanya mayoritas Muslim masih memposisikan Allah sebagai suatu sosok pribadi yang menurunkan aturan sesuatu dan sebagainya, seolah-olah menjadi tertutup, menjadi introvert, eksklusif. Ya memang agama lah. itu. Ya memang lah. Kok kenapa? Karena ada janji Allah, masalahnya di situ. Janji Allah apa? Bang. Loh sebentar. Kalau mau bicara soal konsepsi, maka harus patuh dan taat kepada kaidah ilmu atau kaidah konsep. Dalam Islam, konsepsi Islam, kenapa percaya bahwa Allah itu bisa disebut sebagai pribadi, sebagai zat lah sebenarnya, bukan pribadi. Karena Allah sendiri yang berjanji. Di dalam konsep itu, Allah sendiri yang mengatakan bahwa kelak akan melihat Allah nanti di surga. Bukan melihat, bertemu. Oke. Gitu loh. Sayangnya orang setuju dengan Laisa tadi ya, kami seliun, tapi dalam prakteknya mayoritas tidak akan mengerti kalimat itu. Ini nggak ngerti nih. Berarti Kosansan belum tahu Laisa kamisli syai'un itu apa. Laisa kamisli syai'un itu hanya berlaku di dunia. Kenapa? Quran itu dipakai di mana? Di bumi, bos. Bukan di surga. Di surga kita nggak ada baca Quran. Artinya konsep yang ada di dalam Quran itu hanya berlaku di bumi. Laisa kamisli syai'un itu hanya berlaku untuk kita yang saat ini masih memegang teguh kepada pedoman yang ada dalam Quran. Jadi kita diminta untuk sami'na wa ta'na, taat dan patuh terhadap kaidah ilmu laisa kamisli syai'un. Selama kita hidup nggak usah membayang-bayangkan itu. Nanti di surga, itu maksudnya. Ya, saya nggak Bukan bilang bahwa permanen. saya nggak bilang aturan agama itu harus dilanggar atau diabaikan. Aduh, jangan salah paham lu ya. Saya bilang dalam tataran hakikat ataupun marifat, maka Allah tidak diposisikan sebagai si pembuat aturan. Nggak seperti itu lagi. Tidak disosokkan, tidak diobjekkan Allahnya dalam tataran marifat ya. Saya tidak bicara tentang tataran syariat. Ya, sayangnya Anda tidak masuk ke sana. Anda tetap larinya di syariat. Kok tetap di syariat sih? Karena masih Gimana sih? Beda. Ini perhatikan ya. Kosansan udah Perhatikan. sampai kemari, Pak. Yang paling kenal, perhatikan ya. Yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala itu dalam Islam, ini untuk umat Islam juga. Pertama, siapa sih yang paling kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Yang paling banyak pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat itu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang yang menggaung-gaungkan hakikat secara tidak langsung mengabaikan syariat. Kenapa Rasulullah justru menegakkan syariat, bukan menegakkan hakikat? Padahal beliau yang paling tahu. Sallallahu Subhanahu wa taala. Orang-orang lain sok tahu. Oke. Jadi Kan gini, begitu. Bang. Nah, itu logika Anda- sederhana. Karena Anda tidak bersedia untuk beradu argumen secara pendek-pendek, maka Bapak lebih ini baik kemana-mana saya ya mundur. Allah ya Rabbi. Saya menantang tidak Muslim kena yang Kosansan. mau berdebat dengan saya pendek-pendek, bukan panjang-panjang. Kalau Anda tidak bersedia, maka saya yang mundur. Bukan, bantah debat ya? sebentar, jangan dulu yang lain. Bantah narasi saya, siapa yang paling kenal Allah, Oke, Nabi oke. Muhammad atau selain Nabi Muhammad? Saya Jawab. ya. Begini, Ya, Bang. siapa? Anda sedang menafsirkan bahwa yang tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad. Itu interpretasi Anda. Saya hargai itu. Tapi saya tidak ingin masuk ke ranah itu, Bang. Ya, itu interpretasi kamu semuanya itu. Kok interpretasi? Gimana sih? Aduh, ini susah juga itu interpretasi. Masalahnya itu bukti, itu realitas. Perhatikan ya, realitas disebabkan mana bukti bahwa Nabi Muhammad SAW paling mengenal Allah Ta'ala. Satu bukti yang paling nyata adalah Al-Quran.
Al-Quran. Siapa yang bawa Al-Quran itu? Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, itu menandakan beliau yang paling kenal. Beliau yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yang membawa Quran. Gimana sih? Itu fakta itu, bukan hayalan itu, bukan halusinasi. Bisa kita lihat barangnya hari ini. Gitu loh. Gimana? Bukan interpretasi, itu kenyataan realitas kok. Kan Nepros kalau udah serius pasti gitu kok Sansan, baper, bawa perasaan. Nanti Nepros bercanda kok Sansan senang gitu, giliran Nepros serius kok Sansan udah tersinggung, udahlah susah juga. Gini, Kosansan, saya paham betul. Sebenarnya Anda kalau di dalam 7 martabat ketuhanan, Anda ada di level balagoh tingkat tinggi. Artinya ada di martabat yang pertama, ya martabat lata'yun dan itlak. Ialah tahap belum mengenal individuasi. Inilah martabat yang tersembunyi, kosong tapi isi. Karena belum ada ide-ide nama zat mutlak, hakikat ketuhanan, tak seorang pun dapat meraihnya. Ini ini martabat yang paling pertama sebenarnya. Cuman kan nggak perlu dibahas. Jadi barang siapa sudah mengenal Tuhannya, maka keluarlah lisannya. Terus kita ngapain ngumpul di sini ngebahas apa jadinya? Hah? Kalau udah Iya. sampai Marifah, Kosansan nggak di sini loh, masih. Iya, nggak di sini, nggak. Masih itu. Saya tanggapi boleh? Saya tanggapi dikit ya Bang. Jadi Makanya saya ketawa dari tadi nih. coba dengarkan Bang ya. Bedakan antara makrifat dalam permanen dan yang fluktuasi. Ya saya nggak pernah bilang saya makrifat permanen, jangan salah lagi. Kemudian gini Bang, kalau Anda masih menganggap bahwa Allah yang dinamai atau dia terikat oleh nama ataupun Allah yang asli itu tidak bernama Bang. Kalau Anda menganggap Allah yang asli itu bernama, Anda belum marifat. Nggak ada Muslim yang sudah marifat mengatakan Allah yang asli itu punya nama. Apa sih lagi? Perhatikan ya. Kemana Aduh ini dia? ngaco nih. Perhatikan ya Kosansan ya. dia? Ketika Allah itu punya nama, lalu diambil kesimpulan bahwa itu sebuah keharusan, itu sebuah keterikatan, itu sebuah ketergantungan. Catat ya. Itu bisa dikatakan ketergantungan, keterikatan, atau mungkin keharusan kalau dinamai. Dia dinamai oleh selain dia. Masalahnya dia yang menamai dirinya sendiri. Berarti itu bukan ketergantungan namanya. Dia bebas, artinya dia mau menamai atau enggak. Kita hanya diminta untuk patuh bahwa dia menamai dirinya Allah. Begitu loh. Gimana Oke, sih? jadi gini Pak, Anda sedang berinterpretasi bahwa ada subjek yang namanya Allah yang menamai dirinya sendiri. Itu interpretasi yang saya maklum ya, tataran syariat pasti ke situ. Yang kacau itu adalah ketika Tuhan dinamai, beri nama dia Yesus Kristus. Itu baru ngaco. Itu namanya ngawur koplak. Itu ketergantungan namanya. Tuhan kok dinamai? Tuhan itu harus menamai dirinya sendiri. Artinya Yesus harusnya jangan dinamai dulu sebelum dia sendiri yang menamainya waktu bayi. Buktinya enggak. Dalam perut disuruh dinamai. Siapa yang menamainya? Maria. Ya. Gitu Kosansan. Saya mau izin dulu ya karena kelihatannya tidak ada lagi yang niat belajar. Tidak ada ya. lagi yang bisa dibantah ya. Ya iyalah berat lah kalau udah serius. Kelihatannya sudah ada yang merasa paling tahu. Jadi lebih baik saya undur diri dulu deh. Bukan dibantah dong. Gak asik. Pengetahuan Gak asik. itu Padahal ada dia ngasih untuk tahu ya. Gak asik udah. Yang kabur. Ya kan? Karena udahlah, ini kan rame. Nanti kalau orang terlalu menikmati sirkus lupa waktu kan. Ya kan? Kita bolehlah nonton sirkus, tapi jangan kelamaan juga, kan gitu. Jangan kelamaan Enggak, juga, maksudnya gitu. Tapi setidaknya sirkusnya jangan diusir, biar dia undur diri. Dah nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi kalau udah ngebahas martabat yang pertama itu sebenarnya udah hening gitu istilahnya. Lalu ngapain masuk ke komal kan gitu istilahnya. Terus apa yang mau dibahas? Kita sama-sama diem aja rame-rame kan? Gitu loh. Yang saya jengkel Pak, ini kan banyak nih juga teman-teman muslim yang terlalu menggaungkan kisah-kisah para wali. Mohon maaf. Yang diunggulkan dalam kisah-kisah itu adalah terbang di udara, menetaskan telur ayam tanpa diperam, jalan di atas air, menghilang sana sini. Sederhana saja.
yang paling kenal dan yang paling dikasihi itu Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW tuh ngilang-ngilang, cuing 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 cuing, jalan di atas air, terbang-terbang di udara? Nggak pernah. Ada apa berarti ya? Ada apa nih? Ini menjadi pertanyaan. Dan orang yang paling yang tidak bisa digantikan girohnya itu adalah giroh para sahabat, seperti bintang di langit, tidak bisa digantikan. Mereka yang paling bergiroh, mereka yang paling tauhid. Tapi kok nggak ada yang terbang-terbang di udara? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, bin Affan. Ada yang ayat. Ini ada apa? Menjadi tanda tanya. Maka itibar itu jangan diambil yang magic-magicnya gitu loh. Berarti dia bukan makrifat Bang, itu ahli sihir itu Bang. Nah iya, ini terlalu ke ilmu gaib. Nabi SAW itu nggak ada. Gini loh cara terbang katanya. Kamu tauhid ya 100% ya biar bisa terbang. Kan nggak ada gitu diajarin. Bahkan itu bukan tujuan orang-orang makrifat. Orang makrifat tujuannya bukan bisa terbang, bisa jalan di air, gitu loh istilahnya. Benar. Itu baru efek doang, efek ibadah. Iya, itu istilahnya apa ya? Zona kroco itu istilahnya kalau menurut saya. Ibaratnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi ketika disingkap alam asal, apakah ini yang kau cari? Bukan, aku pengen cari siapa pemilik alam ini, gitu loh. Tujuannya bukan pengen melihat segala keadaan alam gaib gitu aja. Ini baru punya sedikit kesaktian, udah paling makrifah gitu kan. Iya, maksudnya begini. Ini dulu hal yang harus kita ketahui ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa kita memang diminta percaya pada yang gaib. Tapi perhatikan, gaib itu tersembunyi. Catat ya. Kenapa Allah menyembunyikan hal-hal yang gaib? Ada apa itu? Rasulullah itu beriman kepada yang gaib, tetapi Allah sembunyikan perkara-perkara yang gaib. Kenapa? Karena kita tidak diminta untuk fokus kepada yang gaib-gaib. Kan gitu. Kita diminta untuk taat dan patuh, beribadah. Beribadah itu bukan cuma lewat-lewat gaib. Makanya itu ada syariat, ada gerakan, ada usaha yang keluar, ada tenaga, ada waktu yang harus dikorbankan, ada kemauan, ada niat, ada perjuangan. Kan begitu. Kalau bicara soal gaib, benar, semuanya bisa. Haruslah impossible being possible kalau bicara soal Allah Ta'ala. Hari ini, seandainya Allah mengizinkan, bisa nggak saya ciptakan semut tanpa ada bahan-bahan, langsung di tangan saya? Ya bisa lah kalau bicara soal bisa-bisa, izin Allah Ta'ala. Ya bisa lah kalau soal kayak begitu. Tapi kan yang celakanya adalah menggaungkan hal-hal yang kayak begini, sehingga membuat orang lalai dan lemah terhadap syariat. Pada akhirnya apa? Toh kalau udah bicara hakikat, kelak kalau Allah ridho, aku masuk surga juga kok. Waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan Allah Maha Tahu lah. Sekarang aku lagi main TikTok, Allah Maha Tahu lah. Aku sekarang lagi berdakwah, lagi ngobrol. Ini dia penyebabnya, penyakitnya. Begitu. Emang obrolan Kosansan itu benar-benar murni ilmu hakikat, tidak sedikit pun dibarengin syariat sebenarnya. Jadi benar-benar telanjang bulat bugil, ibaratnya kayak gitu. Ya untuk fase tertentu secara pribadi ya silakan aja, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau kemudian ini disebarkan, diajarkan, akhirnya mereka yang awam ini narik kesimpulan, ya akhirnya kalau bicara masalah akidah, bicara masalah tauhid, begitu rusak dari awalnya, rusak keseluruhannya gitu loh nantinya. Kesyariatnya hancur juga. Gini ya, kecintaan sama Allah itu hanya bisa dibuktikan pada saat azan berkumandang. Tubuh itu terburu-buru untuk langsung melaksanakan sholat. Itu bukti kecintaan, bukan bacot. Kalau bacot semua orang bisa ngaku, wah Allah ini cinta kali sama saya, sehingga saya itu tidak perlu lagi sholat. Ngapain kalau kayak begitu doang? Bukti kecintaan itu pada saat azan berkumandang, lari kita terburu-buru untuk sholat. Itu baru benar itu benar bukti cinta itu. Dan Allah memang benar mengatakan demikian, bukti cintanya. Kan begitu, memang Allah cintai orang-orang kayak begitu. Boleh ya kan? Bukan gaib-gaib terbang di udara, itu bukan cinta, itu bukan Allah mencintai, iblis itu yang bantu itu. Benar. Oke, teman-teman, saya mau masuk sedikit nih ke flashback sedikit ke belakang tadi terkait pertanyaan Sansan atau ketidakpercayaan bahwa Allah yang berfirman terhadap Al-Quran itu hanya interpretasi manusia. Seharusnya kita tadi memberikan jawaban yang logis saja. Contohnya begini. Pada konteks Allah itu, kita semua sepaham bahwa Allah itu tidak mungkin salah, tidak mungkin ambiguitas, tidak mungkin ada kekeliruan. Itu kita pasti sepakat termasuk Sansan.
Nah, lalu kita kaji saja pada Al-Qur'annya yang merupakan firman Allah itu, karena Allah hanya berfirman itu manifestasinya kan Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Maka ada nggak orang yang mampu yang bahkan membuat ayat sampai 6.666 kurang lebih ya, walaupun berbeda pendapat sedikit gitu ya. Di situ tidak ada ambiguitas, tidak ada kontradiksi, tidak ada tubrukan, tidak ada kesalahan antara satu ayat dengan yang lainnya. Sementara itu sudah ditantang jauh-jauh hari untuk membuat satu ayat saja yang semisal gitu atau yang serupa. Nah, harusnya ditarik pada pemahaman yang logis. Kosansan itu walaupun dia membahas terkait makrifat atau hakikat, sebenarnya dia menerima kalau jawabannya itu kita mampu melogiskannya gitu. Dan itu Udah, kita Pak Cipau, kita udah nggak usah lagi bahas Sansan itu, nggak masuk hitungan lah dalam diskusi kita yang serius hari ini. Tadi kan diskusi bercanda itu. Enggak, Bang. Itu kan diskusi bercanda, ngapain kita bahas lagi candaan-candaan dia kan? Jadi gini, saya mau buat satu eksperimen, mau menguji cinta kita sama Allah Ta'ala ya. Kira-kira secara logika, hari ini ya, tiba-tiba di jam ini kita dapat telepon, bro, datang bro, aku mau ngasih 20 juta aja. Atau 50 juta aja, semakin tinggi nilainya semakin kita terburu-buru untuk melangsungkannya. Coba bayangkan pada saat terjadi orang yang memanggil dengan Allah yang memanggil, sholat. Itu kalau kita bicara soal jujur, mana kira-kira dorongan kita yang paling kuat? Memenuhi panggilan dapat 50 juta atau memenuhi nah udah, berarti kecintaan kita lebih besar kepada siapa? Udah bisa dinilai. Bukan soal tarian lidah, trik sulap, karya seni. Apaan itu seni amatiran namanya? Itu seniman amatir. Ngapain? Kan gitu. Bang Nepos, pada kasus-kasus seperti itu, Allah juga Maha tahu bahwa sifat manusia itu salah satunya lebih tertarik kepada sesuatu hal yang saat itu ada, walaupun lebih kecil value atau nilainya dibandingkan yang kelak dia akan dapatkan, dan Allah akan maklumi itu. Lalu kemudian pada konteks itu ada sebuah kesempatan yang kalau kita tinggalkan, maka kita bisa kehilangan kesempatan yang amat sangat berharga itu. Boleh jadi untuk sebagian orang uang 50 juta itu uang yang amat besar, bahkan nilainya mungkin seperti uang miliaran gitu. Nah, maka pada konteks itu sama saja seperti kita pada contoh kasus mau sholat gitu, lalu kita tinggalkan barang-barang kita, tapi harus dikunci dulu gitu kan, biar selamat. Kalau pada akhirnya hilang ya kita sudah berusaha. Nah, maka saya menyimpulkan pada konteks itu kalau kita memilih yang 50 juta dulu juga Allah memaklumi itu. Sebab di situ ada sebuah kesempatan besar yang manusia itu jangan boleh tinggalkan, justru bodoh menurut Allah. Menurut saya gitu ya. Allah akan menilai bodoh kepada manusia itu jika kesempatan yang jarang itu terjadi kita tinggalkan begitu saja, bukan berarti kita mau melalaikan sholat pada saat itu gitu. Apalagi kalau kita meminta gitu, ya Rob, umpamanya ini contoh saja gitu ya, ya Rob mohon maafkan aku tetap akan menjalankan sholat ini, tetapi aku pending sebentar karena ini ada kesempatan yang tidak bisa ditinggalkan, umpamanya begitu Bang Nepos, menurut saya begitu sih. Iya, jadi tahu nggak? Jadi gini ya, hati-hati. Seniman paling jago di muka bumi. Iblis tuh seniman yang paling jago di muka bumi. Dia bisa menyulut kalimat-kalimat neraka itu berbau surga. Bisa dia. Contoh bagaimana seni dia yang paling tinggi pada saat dia diminta dimasukkan ke dalam neraka. Lalu dia berkata, "Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Karena engkau tidak sujud kepada Adam." Baru dia jawab lagi, "Tidakkah engkau tahu ya Allah, kenapa aku tidak sujud kepada Adam? Bukan karena ingin melanggar perintahmu, melainkan karena kecintaanku yang begitu besar sehingga aku hanya ingin sujud kepadamu, tidak kepada yang lain." Itu karya seni ya. Itu karya seni yang luar biasa loh. Tapi Allah tuh maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Engkau sedang berdusta, masuk kau dalam neraka jahanam, kan begitu. Lalu dia berseru pada saat di dalam neraka jahanam itu, "Celakalah anak cucu Adam," kan gitu kan, dia bilang kayak begitu ya. Dan ini sama halnya bagaimana iblis membuat satu karya seninya, saya ingin bersedekah kepada anak yatim dengan mencuri harta anak piatu. Ini rapi permainannya. Pengecualian-pengecualian itu sudah ada dalam Islam. Tidak bisa karena disebabkan ada hal yang jauh lebih penting, ada hal yang jauh lebih besar ini kemaslahatannya, ada hal yang kalau ini tidak ditinggalkan mudaratnya lebih banyak. Itu juga harus penuh dengan kehati-hatian. Itu harus penuh dengan kehati-hatian. Kenapa? Karena sedikit saja lalai, ya sudahlah, tersesatlah, udah pasti tersesat. Semua orang bisa kok menghadirkan itu semua, bisa Pak, bisa. Cuman kalau itu yang kita gaungkan, celaka nanti kita nih semua, kan gitu.
Iya, sepakat, betul. Pada konteks kehati-hatian itu iya. Tapi kan akhirnya Bang Neples juga mengatakan bahwa Allah tahu pada kasus iblis itu iblis sedang berbohong karena Allah mampu membaca hatinya itu kan. Nah kan pada manusia itu sendiri ketika memilih 50 juta bukan pasti Allah juga tahu, bukan berarti mau mengabaikan sholatnya pada saat itu, tetapi begitu berharganya uang 50 juta kalau saya abaikan begitu saja, bukan berarti hanya karena mau sholat, tidak, tetapi pada saat yang bersamaan memang tidak ada alasan lain, uang itu harus diambil duluan, kalau tidak hilang sama orang lain barangkali begitu ya. Itulah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW kagum dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kagum dengan Abu Bakar Siddiq. Pada saat Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, siapa yang sedekahnya lebih besar? Aku setengah hartaku. Senyum Rasulullah kan. Coba engkau temui Abu Bakar Siddiq, kan begitu. Ya Abu Bakar Siddiq, berapa yang kau sedekahkan, kan begitu. Lalu Abu Bakar Siddiq bilang, tidakkah kau lihat apakah aku memiliki harta? Kan begitu kan. Abu Bakar tidak mau ria juga, dia tidak mau terkena penyakit ain. Ternyata dihabisi seluruh hartanya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kodon lagi bicara 50 juta, itu bentuk kecintaan yang paling nyata. Jadi kalau ada dalil-dalil yang masih menyatakan bahwa lebih cinta Allah daripada lebih cinta dunia, itu hanya bisa dibuktikan dengan realitas kenyataan, bukan basa-basi. Basa-basi itu klaim, semua orang bisa klaim menyembah Allah, semua orang bisa klaim percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenyataan itu fakta sun potentiora verbis. Itu ada gium Latin. Fakta sun potentiora verbis. Artinya apa? Fakta itu lebih kuat daripada kata-kata. Itu masuk dalam kaidah filsafat hukum. Satu ada gium itu ya. Fakta sun potentiora verbis. Fakta itu lebih kuat daripada kata-kata. Masalahnya kebenaran fakta juga tidak. Ya, masalahnya kebenaran fakta juga tidak selalu berhenti pada titik itu. Kita bahkan harus elaborasi untuk mencari fakta yang sesungguhnya, kan begitu. Apalagi menyangkut dengan hati, pada niat hatinya itu kan tidak ada yang mampu membaca fakta itu sebenarnya selain daripada orang itu sendiri dan Allah itu sendiri gitu. Ya nggak? Ya begini, ada orang yang sehat, lalu kemudian dia tidak sholat ya, dia tidak sholat. Kita bukan bertugas untuk kita bukan bertugas untuk membaca apa niatnya, apa maksudnya, apa alasannya, kan begitu. Misalnya ini sederhana saja kita membahas itu, kan begitu. Hanya Allah yang mengetahui, itu juga betul itu. Tetapi secara fakta dia tidak sholat, dan secara fakta apa sanksinya bagi orang yang tidak sholat dalam keadaan yang sehat? Kita memberikan sanksi itu bukan atas dasar keinginan pribadi, tapi karena hukum yang sudah tertulis di dalam kaidah agama, yaitu apa? Quran mengatur itu, kan begitu. Ada dalam Quran, kan begitu. Kalau soal hati, ya memang wallahu a'lam bishawab, manusia tidak boleh melampaui batas, karena masuk surga itu adalah karena rahmat Allah Ta'ala, kan begitu kan? Itu karena rahmat Allah Ta'ala. Tapi kan kita nggak mungkin membedah isi niatnya. Yang kita lihat adalah faktanya. Faktanya dia tidak sholat, itu udah fakta. Dia tidak sholat faktanya, kita saksikan dia, kan begitu kan? Nah itu juga tidak boleh disebabkan karena kita tidak tahu isi hatinya. Lantas kita mengatakan kepada orang begini, jangan dijudge orang yang tidak sholat. Jangan, hanya Allah yang mengetahuinya. Seandainya semua orang bilang kayak begitu, tidak ada orang yang mau mengingatkan sholat. Nggak perlu lagi ada azan itu. Nggak perlu. Nggak boleh ada lagi orang yang mengingatkan sholat, kan begitu kan? Memaksa bahkan untuk orang sholat, kan begitu ya? Bukan beriman tapi sholat. Sholat itu harus dipaksa. Sholat itu harus dipaksa. Kenapa? Karena ada satu riwayat menyatakan bahwa ada salah satu sahabat yang sholatnya di rumah. Bahkan Rasulullah berkata, kalau dia masih sholat di rumah, maka aku akan membakar rumahnya. Bukanlah ikrah fiddin itu adalah seolah-olah itu sederhana, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Berarti orang yang tidak sholat udah nggak usah diingatin. Kenapa? Kalau diingatin nantilah ikrah fiddin. Nanti itu kesannya memaksa. Ini nih. Ini pinter nih, para seniman-seniman ini pinter untuk membuat sesuatu yang sudah kuat menjadi lemah. Pinter nih, dari hal-hal yang kayak begini nih. Lemah dia tipis. Udah akhirnya marifat semua orang. Semua orang marifat. Bang Revos, gimana dengan orang yang artinya gini, ada yang mempertuhankan syariat, ada yang menjadikan syariat sebagai media menuju kepada Allah. Contoh misalnya, ketika orang-orang yang sudah memahami agama secara fikih kan, dia tahu batasan-batasan sholat 5 waktu itu sampai mananya kan gitu, ya kan. Nah sekarang katakanlah ada orang juga yang terpicu dengan fadilah amal, katakanlah targhib wa tarhib, demi
mencapai sebuah pahala yang besar, katakanlah istilahnya, dia harus selalu tepat waktu, katakanlah ibaratnya, terlepas ada udzur syar'i atau tidak, dia bablas terus, katakanlah tidak melihat hukum-hukum yang ada di dalamnya di situ, sehingga akhirnya terkesan ibadahnya itu tidak istiqlal, tidak merdeka gitu, seperti seolah-olah katakanlah memaksakan diri, tidak berdiri pada fakih dalam ketentuan-ketentuan hukum misalnya gitu. Pertanyaannya, apakah jika kita melaksanakan sholat isya menjelang dikit lagi 5 atau 10 menit sebelum subuh, kita tidak dikatakan sah? Karena ada yang bicara tentang sah atau tidak, ada yang bicara tentang keutamaan amalan tersebut dari sisi pahala misalnya, seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah kekerasan kita di dalam melaksanakan satu tugas-tugas dari Allah itu harus menjadikan syariat sebagai Tuhan kita, seperti itu? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini simpel aja ya. Ada orang sholat karena mau masuk surga. Ada orang sholat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala tanpa dia peduli surga dan neraka. Ada orang sholat karena takut sama azab. Ada orang sholat bahkan sholat sunat, dia menjalankan sunnah-sunnah Rasul itu karena Rasul, karena kecintaannya kepada Rasul. Dia pengen bermimpi bertemu Rasul sehingga dia bersolawat kepada Rasul, bukan karena Allah ta'ala. Intinya faktanya dia sholat atau enggak, bodoh amat alasannya apa, kecuali alasan yang dilarang oleh Allah ta'ala kan riya saja. Itulah orang-orang munafik kan. Tapi selebihnya kalau alasannya karena surga, bagus. Alasannya karena Allah, lebih bagus lagi. Alasannya karena Rasul, betul itu, karena diminta memang beriman kepada Rasul, kan begitu. Alasannya karena takut, ada perintah Allah, takutlah kepadaku, ada perintahnya, kan begitu. Nah, hakikat itu coba mendikotomi, ilmu-ilmu hakikat itu coba mendikotomi. Sholat itu tidak sah kalau masih ada orang yang sholat mengharapkan surga. Jadi untuk apa Allah menjanjikan surga? Allah sendiri menjanjikan surga, yang surga itu belum ada hari ini, nanti. Untuk apa Allah janjikan itu? Karena Allah tahu memang itu yang kalian inginkan kan? Kalian senang mendengar kabar gembira itu. Allah berkata, bahkan Allah berfirman, berbahagialah. Kan begitu, berbahagialah, kan begitu. Wallahu yad'u ila darussalam. Kelak Allah akan memanggil kamu masuk ke dalam darussalam, masuk ke dalam jannah. Untuk apa Allah kasih tahu begitu? Itu kan sebagai motivasi. Ya nggak apa-apa, berarti orang sholat pengen mengharap surga. Orang Allah sendiri mengatakan demikian. Kan gitu. Nah, hakikat ini yang gawat juga kadang-kadang kala. Sholat tuh harus karena Allah Ta'ala. Kalau karena surga ya ngaco, gawat. Ya orang akhirnya nggak sholat lah. Belum bisa. Makanya saya bilang, yang benar itu pintar dulu atau sholat dulu sampai pintar. Jawab. Yang mana yang lebih bagus? Pintar dulu baru sholat atau sholat? Pintar dulu baru sholat. Pintar dulu baru sholat. Sholat. Kacau. Sholat dulu baru pintar. Kacau itu, udah kacau itu. Kacau. Kalau bagi saya, saya potong tar nih, kalau bagi saya itu rahman Allah itu telah mendahului. Gak kira dia kayak manapun kena surga, kena apapun itu. Yang jelas rahman Allah itu mendahuluinya. Jadi nggak ada apa-apanya. Betul kata Bang Niplos itu. Saya sepakat itu. Silakan. Oke. Kalau Dari saya. sholat dulu, sholat terus sampai pintar. Kan ada kata sampai pintar kan. Artinya belajar, daripada belajar dulu baru sholat. Kan gitu, belajar dulu baru sholat. Itu pertama, kalau memang betul-betul memahami atau punya ilmu tentang sholat, pertama harus tahu secara keseluruhan, mulai dari rukun, mulai dari semua lah, tata tertib dan lain sebagainya. Bahkan seluruh bacaan harus tahu artinya secara detail, harus tahu artinya secara detail, kan begitu. Sedangkan Allah tidak, sedangkan Allah itu jelas ya, banyak sekali firman Allah diakhiri dengan sesungguhnya aku maha mengetahui, aku maha melihat dan aku maha mengetahui, kan begitu. Kan sering Allah mengatakan begitu. Ada maksud dan tujuan di situ kan. Nah, sedangkan Allah juga tidak menguji seorang manusia